Berarti ada kaitannya dengan pembahasan tentang orang-orang mulhid, al-malahidah. Wa au'adahum bil mujazati yaumiddin, dan Allah juga mengancam orang-orang mulhid ini akan mendapatkan balasannya pada hari kiamat. Qala ta'ala wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Tinggalkan orang-orang yang menyimpang dalam mengimani nama-nama Allah itu, mereka akan dibalas akan perbuatan mereka. Kemudian asyhadatain, ya, ini juga termasuk adabnya penulisan karya ilmiah. Ditutup dengan salawat sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ghur. Al-ghur itu jamak dari al-aghar. Al-aghar itu yang putih dahinya, seperti kuda ada putih di dahinya, itu namanya al-aghar. Dan umatnya Rasulullah SAW itu punya ciri khas pada hari kiamat, dahinya putih. Inna ummati yub'atsuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Umatku akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan dahinya itu putih dan tangan-tangannya, kakinya putih. Al-ghur adalah warna putih di dahi, sedangkan at-tahjil warna putih di kaki-kakinya kuda. Itu diserupakan seperti, tahu kan ya, kuda kan kadang kakinya putih kan, ujung-ujung kakinya itu putih. Itu namanya tahjil. Karena kita ketika wudu kita membasuh dahi kita, tangan-tangan dan kaki kita, maka pada hari kiamat nanti akan bercahaya itu. Al-mayamin jamak dari maimun. Maimun itu al-mubarak. Al-yumn yakni al-barakah. Al-maimun al-mubarak, al-mayamin jamak dari al-maimun. Dari sahabat-sahabat Nabi itu orang-orang yang penuh kebaikan, yang menyebarluaskan kebaikan, sehingga mereka ini dikatakan al-mayamin. Alladzina yanfuna, ini juga isyarat yang kedua. Mereka para sahabat Nabi itu berusaha untuk menepis dari din ini tahrif al-ghalin, perilaku penyimpangan terhadap ajaran agama yang dilakukan oleh orang-orang yang kelewat batas. Ada orang-orang yang berusaha untuk menyelewengkan ajaran Islam, dan itu ditepis oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibongkar penyimpangan mereka. Jadi ini isyarat kedua bahwa kitab ini juga isinya raddus syubuhat, raddut tahrifat wat ta'wilat al-batilah, wa intihal al-mubtilin. Intihal itu tindakan mengatasnamakan, mencatut nama baik orang, menyebarkan kebatilan tapi menggunakan istilah-istilah yang mulia. Dan biasanya orang-orang yang menyebarkan syubhat itu kan begitu caranya. Jadi misalnya kita harus menegakkan keadilan, tapi keadilan ini apa yang mereka maksud keadilan ini? Kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar. Apa maksudnya amar ma'ruf nahi mungkar? Orang-orang Mu'tazilah, contoh ya, orang-orang Mu'tazilah itu diantara pokok keyakinan mereka adalah yang namanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Tapi maksudnya adalah al-khuruju 'ala sultan. Beda dengan amar ma'ruf nahi mungkarnya Ahlus Sunnah. Al-'adl indahum, al-'adl, keadilan menurut mereka itu adalah wujub infadhil wa'id. Keharusan Allah melakukan apa yang diancamkan. Allah sudah mengancam, Allah harus mewujudkan ancamannya. Ahlus Sunnah enggak begitu. Itu akidahnya Mu'tazilah. Yang harus diwujudkan adalah janji. Kalau ancaman enggak harus. Karena orang mengingkari janji tercela, tapi orang mengingkari ancaman enggak tercela. Ya, Allah mengancam, kamu gini, kamu saya masuk neraka. Apakah harus masuk neraka? Tidak. Mungkin Allah ampuni. Mungkin ada syafa'atus syafi'in, atau ada dosa, ada musibah-musibah yang menimpa dia yang itu menjadikan dosa-dosanya berguguran. Jadi memang diantara metodenya ahlul batil adalah
menggunakan istilah-istilah yang baik dengan makna yang buruk, intihal, atau mengaku-ngaku sebagai ahlus sunnah padahal walaysa min ahlus sunnah. Jadi mencatut namanya ahlus sunnah padahal mereka bukan ahlus sunnah. Dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum itu membongkar yang begini-begini. Jadi ini adalah isyarat kedua bahwa tulisan ini akan berbicara tentang bagaimana membongkar apa yang diselewengkan atau istilah-istilah hak yang digunakan untuk kebatilan. Intihal al-mubtilin. Mubtil itu orang yang berbuat batil. Wa ta'wil al-jahilin, dan takwilnya orang-orang bodoh. Takwil itu adalah sarful lafzi an ma'nahu bi ghairi musawwir. Sarful lafzi an ma'nahu as-sahih bi ghairi musawwir. Jadi mengalihkan makna suatu kata dari yang sebenarnya. Jadi maknanya itu harusnya A, tapi ditakwil. Enggak, maknanya bukan A, yang betul itu B. Nah, ketika melakukan takwil ini dia tidak punya alasan ilmiah. Jadi nanti akan ada juga beberapa pembahasan tentang bentuk-bentuk takwil yang ngawur yang mereka lakukan seputar Islam. Lanjut Ustaz. Faqad kana min al-mu'sifi jiddan ay yantashira al-hal baina al-ummah al-islamiyyah arabiyyin wa ajamiyyin min haythu la yash'urun. Fakana dhalika taratan bilibas an-nadhariyat al-'ilmiyyah aw muqaddimat 'aqliyyah allati tantawi ala mughalaqat mantiqiyyah. وأن كثيرا من أمتنا كانوا في غفلة من هذا، ولعل ذلك بسبب قلة من تكلم في إثبات ربوبية الله بالأدلة العقلية مع كثرة الدعايات إلى الإلحاد. ولذا ضعفت حجتهم أمام الملاحدة. وقد كنت سألت بعض الطلاب هذا السؤال وهم في مرحلة الجامعية: هل تستطيعون أن تثبتوا لغير المسلمين أن إلهنا هو الحق دون غيره، وأن الإسلام هو الدين الصحيح وحده بالأدلة العقلية؟ فسكتوا جميعا ولم يعرفوا جوابه. Hasbuk. Kemudian di paragraf yang kedua ini penulis menjelaskan alasan dibalik penulisan buku ini, karena melihat sebuah fenomena. Ya, biasanya suatu karya ilmiah itu ditulis ada 3 alasan. Biasanya alasannya salah satu di antara 3. Imma ada orang yang minta dituliskan dalam bab itu. Ya, banyak sekali itu ulama-ulama yang menulis karya ilmiah dan dia menyebutkan saya diminta oleh orang yang saya tidak bisa tolak permintaannya agar menuliskan begini. Imam Al-Bukhari contohnya. Alasan beliau menulis Sahih Bukhari itu karena diminta oleh gurunya Ishaq bin Rahawai. Ya, lau jama'ta ma sahha min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah baiknya kalau engkau kumpulkan hadis-hadis Nabi yang sahih. Fawaqa'a dzalika fi qalbi. Saran itu tiba-tiba masuk ke hatinya Imam Bukhari dan beliau mulai menyusun. Nah, ada kalanya karya ilmiah itu disusun karena permintaan. Ada orang ngirim surat ke Ibn Taimiyah, tolong jelaskan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Suratnya dibalas pakai karya ilmiah, pakai risalah. Jadi ada ar-risalah al-hamawiyah, ada ar-risalah at-tadmuriyah dan seterusnya. Ada kalanya karena melihat fenomena. Contoh, karya-karya ilmiah seputar Covid. Fatwa-fatwa seputar Covid ini, ada pandemi baru ini, nazilah minan nawazil. Ada peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya sehingga perlu ada penjelasan ilmiah. Maka orang-orang tulabul ilm
atau ahlul ilm menulis karya ilmiah tentang itu. Termasuk buku ini adalah karena alasan yang ketiga tadi, yaitu karena adanya kondisi yang dianggap penting untuk diberi penjelasan berupa tulisan ilmiah. Nah, di sini kemudian penulis menjelaskan salah satu fakta atau fenomena yang menyedihkan adalah tersebarnya ateisme. Pemikiran tentang tidak ada pencipta, dunia ini terjadi tanpa pencipta. Nah, itu mulai tersebar di kalangan kaum muslimin, orang-orang yang awalnya adalah mengaku sebagai muslim, baik dari bangsa Arab maupun yang selainnya, tanpa mereka sadari. Dan ini kalau kita mau flashback, kita yang umurnya 40 ke atas nih, sejak dulu belajar di bangku sekolah, mungkin mulai dari SD atau SMP ya, saya nggak ingat pasti, kita tuh suka diajari tentang teori-teori. Dan teori-teori itu yang memunculkan adalah orang ateis sebetulnya. Dan sampai hari ini mungkin, Nana nggak tahu ya, mudah-mudahan nggak, tapi mungkin masih juga terus diajarkan. Ada yang dalam ilmu fisika, ada yang dalam ilmu biologi, mungkin juga ada yang dalam ilmu-ilmu yang lain. Ini adalah ateisme terselubung yang diajarkan. Dan itu dibungkus dengan muqaddimat akliyah, pendahuluan-pendahuluan yang sepintas nampaknya logis, nampaknya masuk akal, padahal nggak masuk akal, salah itu. Itu kalau istilahnya orang Bengkulu namanya logical fallacy, ya. Kesalahan dalam menggunakan logika, bukan logis, tapi justru sebaliknya. Cuman orangnya nggak paham, dibungkus aja dia, seakan-akan ini muqaddimat akliyah, wa haqiqatuha mughalatat mantiqiyah. Ghalat, salah. Secara logika salah itu. Nah, kita akan belajar bagaimana kita mengungkap kesalahan-kesalahan logis tadi yang kalau kita tahu biiznillah kita akan semakin cinta dengan Islam. Dan kita akan semakin bangga khususan menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Karena ternyata hanya akidah dan manhajnya ahlus sunnah wal jamaah yang 100% didukung oleh logika sehat, oleh akal sehat. Kama sata'rifuna dzalika insyaallah. Dan kemudian ini semakin dikuatkan dengan, ana pernah tanya kepada ada mahasiswa ya di UNS sana. Kita dulu ada kajian rutin, dan ketika ana lontarkan pertanyaan, ana kutip di sini pertanyaannya, kalian bisa enggak membuktikan di hadapan orang kafir, bukan di hadapan sama saya, enggak, di hadapan orang kafir atau orang ateis sekalian deh, bahwa Islam inilah yang benar, yang lain enggak benar. Tentunya karena mereka ateis atau mereka kafir, kalau kita pakai dalil Quran, pakai dalil sunnah, mereka pasti akan tolak. Saya enggak percaya sama ini. Anda harus bisa meyakinkan saya dengan dalil-dalil akli, gitu kan? Nah, ternyata mereka kesulitan. Mereka bingung, bagaimana ya cara menjelaskan, membuktikan benarnya Islam tapi pakai dalil akli saja. Karena yang dihadapi ini non muslim. Kalau yang dihadapi muslim pakai Quran, pakai sunnah, benar. Tapi kalau dia non muslim, kita nggak bisa melangkah ke sana. Nah, karena mereka juga kebingungan, berarti memang ini penting untuk dibahas. Penting untuk dibahas. Dan sayangnya memang pembahasan tentang rububiyah itu tidak sebanyak pembahasan tentang uluhiyah di kalangan salafiyin ya. Padahal ini nggak kalah penting. Justru kalau orang itu meragukan rububiyah Allah, percuma dia ngelotok masalah uluhiyah. Karena uluhiyah itu mabni ala rububiyatillah azza wa jalla. Yang kita harus imani tentang Allah itu ada empat sisi. Pertama, mengimani keberadaan Allah.
karena ada orang-orang yang tidak mempercayai hal itu. Yang kedua, mengimani Allah sebagai Rabbul Alamin, yakni Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur. Yang ketiga, mengimani Allah sebagai Al-Ilah, Al-Haq, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan yang keempat, mengimani asma dan sifat Allah. Jadi kalau orang belajar uluhiyah, belajar asma wa sifat, tapi dia lemah pondasinya dalam bab rububiyah atau bab al-iman biwujudillah, dan ini yang digoyang oleh syubhat, bisa rontok semua itu akidah dia. Bisa rontok semua itu. Nah, falidha qara'ta falidha. Nah, falidha ra'aitu min al-ahamiyati bi makanin an ad'a baina aydihim jumlatan min al-qawaid allati yattafiqu 'alayha al-uqala li ithbati rububiyyati Allahi wahdahu duna ghayrihi 'ala manhaj ahli sunnati wal jamaa'ah fi mabahith al-asma' was sifat ma'a raddi 'ala ashhari maqalatil malahidah وصوتها في منظومة مختصرة تسهيلا لحفظها وبألفاظ سهلة واضحة مع التعليقات عليها تيسيرا لفهمها وأسميتها بالسيف الهاد على الإلحاد. Nah, jadi ini intinya dalam rangka membentengi kaum muslimin dari syubhat-syubhat orang ateis yang itu menyinggung atau berusaha untuk menghancurkan iman kita kepada keberadaan Allah dan kepada rububiyah Allah. Maka penulis mengumpulkan sejumlah kaidah. Kaidah itu artinya sesuatu yang bisa menjadi pondasi, pijakan-pijakan. Dari situ kita bisa punya pijakan yang kuat untuk menolak syubhat-syubhat dan mematahkan argumentasi-argumentasi ahlul batil tadi secara ilmiah. Dan dibuat dalam bentuk manzumah biar lebih mudah dihafal. Jadi apa yang akan antum dapatkan di sini ya, itu akan hilang kalau nggak ada yang dihafal. Betul. Ana biasanya kalau bikin daurah, ana minta kepada panitia jauh-jauh hari agar mencarikan tulabul ilm, orang-orang yang masih banyak waktu luangnya untuk menghafal. Biar nanti mereka menghafal, anak sampai sini sudah ada yang hafal, nanti mereka bisa jadi kader, bisa melanjutkan. Jadi nggak perlu ngundang anak lagi 2 kali 3 kali, nggak perlu. Ya kalaupun perlu tidak ngulang lagi dari awal sampai akhir, karena sudah ada yang menghafal kaidah-kaidah yang diringkas tadi, sehingga dia bisa mengajarkan kembali. Dan kemudian ada catatan kaki sebagai penjelasan. Selain dia dihafal, dia juga bisa difahami dengan membaca catatan kakinya tadi itu. Nah, namanya as-saiful had. Kalau diterjemahkan, saif itu apa artinya? Pedang. Al-had yang tajam. Alal ilhad. Ilhad itu ideologinya, ateismenya. Nah, Allah as'al an yataqabbal minni hadzal amal al yasira wa yaj'alahu fi mizani hasanati wa liwalidayya wa masyayikhi yawmiddin wa an yulhimani rushda was salam fil qawli wal amal wa yujannibani fihi min al-khatar wa az-zalal. Al-khatal yakni al-khata. Ya, al-khatal itu artinya al-khata. Waz-zalal ketergelinciran. Nah, innahu lima yuridu fa'al wa huwa al-azizul muta'al. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah. Baik. Itu enggak usah diterjemahkan ya. Intinya cuma penutup saja. Iqra al-muqaddimah ya Ustaz. Ini ana pisahkan antara matan dengan syarahnya.
Syarahnya ada di halaman 7. Ini matannya dulu ya. Iqra al-matan kamilan wa ba'dan naqra asy-syarh. Nah, qala Allah ta'ala wa muqaddimatun hamdalillahi rabbil alamin 'ala al-huda dinil islami thumma as-salatu ma'a salamin Thumma as-salatu ma'a salamin daimi. ثم الصلاة مع سلام دائم على النبي الهاشمي خاتم وبعد هذا النظم للمريد تحسين نفسه عن تحصين نفسه عن الإلحاد. تحسين نفسه عن الإلحاد أرجو به أن ينفع الإخوان والأجر والقبول والرضوان. Jadi yang namanya manzumah itu dibilang manzumah karena dia bersaja. Ada matan-matan ilmiah yang sifatnya seperti ini, manzumah. Ada yang mansurah. Ada nazm, ada nathar. Nathar itu contohnya al-qawaidul arba', al-usulul thalathah, kitabut tauhid. Itu nathar. Jadi narasi, bukan bersaja. Ada yang bersaja seperti al-Baiquniyah. Ya. Alfiyah Ibn Malik, Alfiyatus Suyuti, dan banyak lagi yang lain. Nathar punya kelebihan lebih mudah disusun, tapi biasanya rentan dengan lupa karena panjang nathar itu, narasi. Jadi menghafal narasi dengan menghafal pantun misalnya, menghafal syair kan lebih mudah orang menghafal syair karena ketukannya itu bisa ditebak gitu ya. Oh ini awalnya A, nanti belakangnya A lagi. Ini contohnya gini, hamdan lillahi rabbiyal alami alal huda lidinihil islami mi thumma as-salatu ma'a salamin daimi ala an-nabiyil hashimiyil khatami wa ba'du hadha an-nadmu lil muridi tahsina nafsihi 'anil ilhadi arju bihi an yanfa'al ikhwana wal ajra wal qabula war ridwana. Itu namanya manzumah itu seperti itu ya. Nah, atau ada yang bacakan, nanti syarahnya Ustaz Hafid yang bacakan. ثم قال الناظم غفر الله له صحة الدين الإسلامي واعلم بأن ديننا الإسلام يوافق العقول حق دوما وما عداه باطل ضلال ترفضه الفطرات والعقول وخذ حجاجه بعقلك فاسمعي ولنبتدي إثبات رب سامعي. مقدمات عقلية لإثبات وجود الله. فكل ما خلق فثم الخالق ينبيك خلقه بوصف لائق فخالق السماء عظيم واسع وموجد الشمس قوي فلتع مدبر الأكوان لا ينام ورازق الخلائق القيوم وكان الأول لا شيء قبله وكان الآخر لا شيء بعده أحاط علمه بكل شيء فلا يغيب عنه ما خفي عن الملا إن كان خلقه يرى ويسمع فالخالق من باب أولى فاسمعوا كذا الحياة والكلام والغنى والقدرة فأثبتا لربنا والخالق غني عن خلقه لا شريك له في ميزته كن عاقلا لم يكن مولودا وليس والدا لم يتخذ صاحبة أو ولدا ثم من الأسماء له حسناها أما صفاته فما أعلاها فمثله لابد أن يوحد في ذاته وكل ما تفرد وكل ما تخيل ببالك فاعلم بأنه خلاف ذلك أي إله يا ترى قد اتصف بهذه الصفات غيره عرف وبالتسلسل لا نهاية يمتنع وجود شيء قط فاعقل واقتنع ولا يجوز نسبة الأشياء لفاقديها فهي كالهراء كمن يقول ربنا الأصنام والشمس والكوكب والأنام أو الطبيعة كذا الحيوان أو غيرها فكلها هذيان
فما بقي من آلهة في الكون صحت عبادته سوى الرحمن. مشكلة الشر، فإن يقى الوجود شر فينا يبطل ما ذكرت في بارينا من وصفه بأحسن الصفات كالعدل واقتدار والرحمات. فعندهم الله ليس يوجد بذي الصفات والشرور توجد، فشره نسبي وهو يحتمل وبالقران مع خياره اضمحل. وشره مشتمل للخير في جوانب كثيرة فلتعرفي، فإن بخلقه عيوب وجدت فذا لحكمة الحكيم ثبتت، ولا دليل فيه للإلحاد في نفيه وجود رب هادي. فصانع الآلات عمدا ما زها ففضل البعض بقصد وبها، تبينت ميزات الغال منها وعكسه بعكسه فعيها. وإن بشر ملحد قد استدل فاردد بخيرات الإله ينجدل، فها هما بالخلق يدركان والخلق كان شرعة الرحمن. لو كان مادة كزعمهم فلن يميز الضدين قط فاعقلا. لا ظلم في حكم الله وقدره وحكمه عدل كذا أفعاله، لا ظلم حاصل بل خيار كله من جانبه، فالقدر يعني علمه فكتبه مشيئته فخلقه، وكلها صفات ربنا فلا وجه لوصفها بظلم فاعقلا. والظلم بذل الشيء غير موضعه كذا تصرف بلا إذن فعه، لله ما في الأرض كله والسماء وعما يفعل لا يساءل فاعلما. وإن تعد نعمة الإله لن تحصوها كثرة فشكرها إذن ممتنع دوما عن العباد، فهم بذا أحق بالوعيد. تعذيبه عباده بعدله إدخالهم جنانه بفضله، لم يجبر العبد على الإجرام تخييره جار على الأنام. فإن بطاعة الرحيم قاموا فهم ميسرون يا همام، وإن بعكسه فهو كذلك ما زاغ عن هداه إلا هالك. الرد على نظرية التطور، ومن يقل بمذهب التطور فكل شيء قابل للتغير، والواقع ضد وبالوراثة نبطله في عنق الزرافة. فلن يورثن شيء يكتسب من الصفات والمهارة والأدب، أما تشابه الخلائق فلا يدل على التوالد. خذ مثلا يا ملحد أنت شبيه القرد، فهل تقول أنك ابن القرد؟ فكم ترى الأشباه في الأكوان في النبت والجماد والحيوان، مع اختلاف بين في كنهها فميزوا من الأشباه باسمها. وقدرة الأحياء للتكيف تثبت رحمة الإله كيف، بوعده لها ضمان الرزق في أرضه مع كثرة الفروق بين الفصول والبقاع القاسية وأكسها لكي تكون ناجية. الرد على نظرية الانفجار العظيم، فإن بصدفة وبانفجار تكون الأكوان دون باري، أجب بأن الكون بالتدبير والانفجار جاء بالتدمير. والصدفة فكيف يمكن تستمر مع انتظام ذا محال فافتكر، واحذر أخي تغييرهم سؤال من بكيف في جوابهم لا تخدعا. شبهة عدم انتصار المسلمين، إن كان رب المسلمين يقدر فما لهم على العدو لم ينصروا. أجب بأن النصر نوعان هما نصر لدنيا أو لدين فافهما، والثاني أفضل وليس يلزم من نصره لدينهم أن يهرموا من ابتلاء بقتل أو تشريد، فذا قضاء الله في العبيد. وضعفهم دنيا فليس دائما وقوة العدو مثل فاعلما. قد اشتهر من الأبطال أنهم تلقوا الضربات قبل فوزهم،
لا يعلم الغلاب في السباق ما لم ينته السباق علما جازما ومنه من يقول قد دعونا على العدو دهرا ما نصرنا فالنصر ليس بالدعاء وحده فانتف مانعه ووف شرطه وقل له سواك قد أجيب له في أغلب المواقف فالحكم له إن استجابة بالمشيئة تشترط مع حكمته للمتضرع فقد فأنت عبده وهو ربك فانتبه وليس خادمك لما أمرت به إن امتنع أو أخر الإجابة برحمته وحكمة عجيبة لماذا خلق الله الكافر فإن يقل أليس ربك يعلم بكفر كافر وظلم ظالم أليس قادرا بألا يخلق من هؤلاء الكافرين مطلقا أجب بأن سؤلك غريب إذ لا تلازم فيها يا معيب فخلقه له برهان عدله حيث استحق ما ترك لأجله حيث استحق ما خلق لأجله بالكتب والآيات والعقول أقام حجته مع الرسول وقد أبان كفره مختارا فالنار حظه فكن بصيرا الخاتمة والحمد لله على إتمام لنظمي الصغير بانسجام أبياته فجا وكن مصليا على النبي الأكرم والأولياء من صحبه الكرام مع من كان لنظمنا مستوعبا مبينا. طيب, sekarang kita bahas satu persatu. Tafadhal ya Ustaz. قال المالك بن وعن حق رب العباد تعليق على سيف الهاد مقدمة حمدا لله ربي الأعلام على الهدى لدينه الإسلام ثم الصلاة مع سلام ثم الصلاة مع سلام دائم على النبي الهاشمي الخاتم وبعد هذا النظم للمريد تحصين نفسه عن الإلحاد اقرأ الحاشية. وبعد هذا النظم للمريد تحصين نفسه عن الإلحاد أرجو به أن الإلحاد الحاشية اقرأ الحاشية حاشية تعليق يعني. Jadi ketika ada angka langsung dibaca ta'liqnya aja. Al-ilhadu wahid ta'liq al-awwal al-ilhadu huwa al-mayl 'an al-qasdi wal-udul 'an asy-syai' wa masdaruhu lahdun wal-lahdu huwa asy-syaqqu fi janib al-qabr fal-ilhadu lughatan yuradu fal-ilhadu lughatan yuradu bihi kullu man mala 'an al-qasdi wal-haqq وأطلقت العرب بصفة الإلحاد على أي أحد أظهر بدعة وإن كان مؤمنا بالله وبنبيه وإطلاقها على الكفار والزنادقة أشهر وإن كانوا على أديان أو مذاهب أخرى والإلحاد اصطلاحا هو مذهب كفري فكري ينفي وجود الخالق القوم. Nah, jadi ini sekarang kita mendefinisikan dulu apa itu ilhad. Ilhad itu apa? Karena tulisan ini adalah untuk membantah pemikirannya atau yang dikenal dalam bahasa membantah ilhad. Ilhad itu penyimpangan pemikiran. Al-ilhadu huwal mailu 'anil qasd. Menyimpang dari tujuan yang benar, menyimpang dari jalan yang lurus itu namanya ilhad. Al-hada yulhidu ilhadan. Diambil dari kata lahdun, liang lahat. Tahu ya liang lahat? Liang lahat itu kalau dalam bahasa kita ya kuburan, tapi aslinya liang lahat itu bentuknya ada spidolnya kan? Ini tanah ya. Jadi kalau kuburan biasa itu kan cuma begini aja. Kalau lahat itu ada rongganya yang miring.
Jenazah diletakkan di sini, terus ditutup, dia ditimbun. Paham ya? Namanya liang lahat. Tapi diserap dalam bahasa kita menjadi kuburan. Tapi aslinya lahat itu seperti ini. Kalau kontur tanahnya itu keras, tidak mudah longsor, maka dianjurkan menggunakan konsep lahat. Tapi kalau kontur tanahnya itu gampang longsor ya, tidak keras, maka pakai syak. Syak itu biasa aja. Gini aja syak. Tutup ya, atau ditutup apalah caranya, baru ditimbun. Jadi kaitannya ilhad itu dari lahat, miring. Ada sesuatu yang miring. Pemikiran-pemikiran yang miring itu, yang diusung oleh orang-orang yang miring juga, itu namanya al-ilhad. Orang yang namanya mulhid. Kalau banyak al-mulhidun atau al-malahidah. Jadi jamak itu kan ada jamak taksir, ada jamak salim. Jamak yang taksir seperti al-malahidah, jamak dari mulhid. Kalau yang jamak salimnya al-mulhidun. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Nah, kemudian wal-lahdu huwa syaqqu fi janib. Syak adalah galian di sisi kubur. Jadi tadi itu di sisinya itu ada galian lagi, ada rongga lagi. Wasyakku huwa syakku fi janibil qabr. Fal ilhadu lughatan, secara bahasa ilhad itu artinya kullu man mala 'anil qasdi wal haqq. Siapapun yang menyimpang dari kebenaran, itu namanya ilhad. Pelakunya mulhid. Wa atlaqatil arabu sifatal ilhadi ala ayyi ahadin adhara bid'ah. Orang Arab menggunakan istilah ilhad itu atau mulhid itu ditujukan kepada siapapun yang memunculkan suatu bid'ah. Walaupun dia seorang muslim. Jadi mereka yang mengajarkan pemikiran-pemikiran yang tidak dikenal sebelumnya, itu secara julukan dikatakan dia menciptakan ilhad, karena menciptakan penyimpangan. Awalnya orang tidak menyimpang, gara-gara ada pemikiran baru yang dicetuskan oleh orang-orang tersebut, muncullah penyimpangan. Wa itlaquha 'alal kuffari waz zanadiqati ashhar. Tapi penggunaan istilah mulhid atau ilhad itu lebih populer ditujukan kepada orang-orang kafir. Walaupun ada yang menggunakannya untuk selain orang kafir, tapi lebih sering digunakan dan ditujukan kepada orang-orang kafir atau orang-orang zindik. Zindik itu apa? Zindik itu orang yang menyembunyikan kekafirannya. Zahirnya dia seperti orang beriman, sebetulnya dia kafir. Seperti munafik. Istilah munafik itu untuk mereka yang hidup di masa Rasulullah. Setelah zaman itu istilahnya diganti dengan zindiq. Jamaknya zanadiqah. Wal ilhadu istilahan, adapun secara istilah, huwa madhhabun fikri, adalah ideologi pemikiran. Yanfi wujuda khaliqil kaun. Intinya menafikan kalau alam semesta itu ada penciptanya. Jadi sebuah ajaran ideologi yang mengajarkan bahwasanya alam semesta itu tidak punya pencipta. Itu namanya ilhad secara istilah. Nah, itu yang akan kita babat habis insyaallah. Nah, qala Allah arju bihi ayyan fa'al ikhwana wal ajra wal qabula wal ridwana sihhatud dinil islami wa alam bi anna dinana al-islam yuwafiqul maqula haqqun dawla. nah. La ta'arud baina ma yajibu imanuhu wa imtithaluhu min ad-din wa baina ma yaqtadihi al-aqlu as-salim wa man idda'a khilafa dhalika fa innama imma jahilun fa innahu imma jahilun bid-din wa muradihi imma jahilun bil maqbul wa muqtadab.
Jadi sebelum kita membantah, kita harus takrir dulu. Kita harus tetapkan dulu din kita ini adalah the one and only. Tahu artinya? Satu-satunya din yang benar. Ini nggak ada tawar menawar di sini. Karena ini syaratnya orang masuk Islam. Tapi kita juga tidak asal klaim, enggak. Kita akan buktikan secara logika. Enggak asal klaim kita. Jadi kita dengan bangganya kita katakan din Islam itulah yang benar. Cuma itu yang benar. Dan akan selamanya benar. Haqqun dauma ay daima. Wa'lam bi anna dinana al-islam yuwafiqul uqula haqqun dauma. Dan Islamnya akan senantiasa selaras dengan akal sehat. Akalnya harus sehat. Karena istilah akal ini itu sering dicatut oleh orang-orang yang keliru dalam menggunakannya. Mereka mengklaim ini yang sesuai dengan akal, dengan nalar, padahal salah. Cara mereka menganalisanya salah. Kalau cara menganalisanya, cara menggunakan akalnya benar, nggak mungkin nabrak dalil. Nggak mungkin kita diajarin sesuatu dalam din kita ini sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat. Ya. Wa ma adahu batilun dhalalu tafuhul fitratul wal uqul. Na'am. Ai fajami'ul adyan ghairu Islam fihi tanaqudatun ajibah wa i'tiqadat batilah tunbi'u bi dhalaliha fa imma anna tilka al-adyan wal mu'taqadat tunaqidul aql as-salim aw tunaqidul fitrah as-salim. Ya. Kalau yang selain Islam itu penuh dengan kontradiksi, bahkan melawan fitrah bawaan pun dilawan. Fitrah tahu ya, naluri bawaan manusia, insting bawaan manusia. Setiap orang itu terlahir punya insting yang lurus. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dia membawa fitrah yang lurus. Dan subhanallah, ada seorang peneliti, mungkin orang Amerika atau orang Eropa gitu ya, namanya Jason Parrott, JASONPARRET. Dia punya buku judulnya Born Believers, dalam bahasa Bengkulu ya, Born Believers, terlahir sebagai orang-orang yang beriman, terjemahannya gitu. Itu dia, hasil penelitian dia 20 tahun. Bukunya ada. Kalau mau beli ada, tapi di Amazon belinya. Ya. Kalau mau versi terjemahan bahasa Arabnya bisa gratis. Nah, mewujud ya Ustaz. Mewujud. Anda tabhath di PDF. Judul bahasa Arabnya itu apa ya? Pokoknya antum ketik aja Born Believer, cari terjemahan Arabnya, PDF-nya bisa diunduh. Dan di situ dia mengutip, Afwanana pinjak laptopnya, Ustaz. Tas itu, tas kulit nih. Nah. Jadi anak kutipkan sekalian ya. Mereka itu mengakui sebetulnya. Kementok ya. Nah. Jadi ada dua penelitian yang individual ini selama 20 tahun. Ada juga penelitian yang sifatnya dari lembaga pendidikan namanya Oxford. Di mana itu Oxford? Inggris. Dan dipublikasikan dalam surat kabar, cuman saya nggak bisa tampilkan di sini, nggak ada proyektor. Dalam sebuah surat kabar yang berbahasa Inggris juga, namanya kalau nggak salah Telegraph apa gitu. Sebentar.
Nah, namanya The Telegraph, nama surat kabarnya itu atau nama media beritanya itu disebutkan di situ di headline-nya, Belief in God is part of human nature. Oxford Study. Ya, percaya kepada Tuhan, ya bahasanya mereka kan God ya. Percaya kepada Tuhan adalah bagian dari sifat alami manusia. Nature, human nature artinya naluri manusia itu diciptakan untuk percaya kepada, ya bahasa mereka God. Terus keterangan di bawahnya, human are naturally predisposed to believe in gods and life after death. Bahkan nggak cuma percaya kepada Allah, manusia itu secara bawaan punya kepercayaan kepada Allah dan kepada adanya kehidupan setelah kematian. Itu fitrahnya manusia. Ini yang ngakuin mereka loh. The Telegraph ini. According to a major 3-year international study, berdasarkan studi selama 3 tahun yang bersifat internasional. Jadi lintas negara, lintas bangsa. Mereka nggak cuma meneliti di Amerika, enggak, di Amerika, di Cina, di Asia, di Afrika. Nah, adapun dalam buku yang judulnya Born Believers, titik 2, The Science of Children's Religious Belief. Nah, jadi buku ini ditulis berdasarkan pengalaman 20 tahun dari penulisnya yang namanya Jason Parrott itu, yang dia non-muslim. Dan dia membuktikan dengan banyak sekali bukti. Kesimpulan ini itu berdasarkan banyak sekali bukti. Apa kesimpulannya? Nah, ini anak-anak kutipkan yang versi terjemahan bahasa Arab ya, karena anak nggak bisa dapat kitab bahasa Inggrisnya, harus beli dulu ke Amazon sana. Tapi versi terjemahan bahasa Arabnya itu bisa di-download. Kutipannya begini, wa bighadhin nadhari 'anil thaqafah, tanpa melihat kepada latar belakang budaya, wa dunal hajah ila talqinin bil ikrah, dan tanpa perlu didoktrin secara pemaksaan, tanpa melihat kepada latar belakang budaya, apapun latar belakang budayanya, dan tidak perlu didoktrin ya. Yanmul atfalu binaz'atin lil bahthi an ma'na muhitihim wa fahmih. Anak-anak itu akan tumbuh berkembang dengan dorongan untuk mencari tahu apa yang ada di sekeliling mereka. Tanpa perlu diajari nih anak-anak. Mau bangsa manapun itu. Wa 'inda manhil majali litatawwuri uqulihim wa numuwiha tabi'iyyan, ketika diberi kesempatan akalnya anak-anak itu untuk berkembang secara alami, dikasih kesempatan untuk berkembang secara alami, yuaddi bihim hadzal bahthu ila i'tiqadin bi'alamin musammamin lahu ghayah. Pencariannya anak-anak terhadap apa yang ada di sekeliling mereka itu akan mengantarkan mereka pada keyakinan, suatu saat akan mengantarkan mereka pada keyakinan bahwa alam semesta ini ada yang membuatnya, ada yang mendesain, dan dia punya umur, punya batas waktu. Wa anna sani'an hakiman qad sammamahu. Subhanallah. Dan bahwasanya yang mendesain alam semesta ini, lingkungan yang ada di sekitarnya dia adalah seorang pencipta yang punya sifat bijaksana. Artinya tepat dalam menempatkan segala sesuatu. Wa yaftaridun anna hadha as-sani'al maqsuda kulliyul qudrah. Subhanallah. Dan mereka, anak-anak ini akan memiliki sebuah asumsi dalam benaknya bahwa sang pencipta yang bijaksana ini berkuasa untuk melakukan segalanya. Kalau dalam bahasa Arab, dalam ayat Al-Quran, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwa kulliyul ilm, dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Ini yang ngomong orang kafir loh nih. Anak-anak itu akan berasumsi bahwa sang pencipta ini berkuasa berbuat segala sesuatu dan mengetahui segala sesuatu. Dalam Al-Quran apa? Wa huwa bikulli syai'in alim.
Wa kulliyul idrak, dia mampu mencapai, mendeteksi segalanya. Maka kalau Allah Ta'ala, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Wa abadiyun, dan akan ada terus selamanya, tidak akan mati sang pencipta ini. Wala yahtaju hadha as-sani'u ay yakuna mar'iyan aw mutajassidan mithla al-bashar. Dan ini hebatnya lagi, sang pencipta dengan segala sifat-sifat yang tadi itu tidak harus bisa dilihat, tidak harus memiliki jasad seperti manusia, enggak harus begitu. Wa yarbutul atfalu bisuhulatin hadha as-sani' bil khairal akhlaqi. Dan anak-anak itu dengan mudahnya bisa mengaitkan antara sang pencipta tadi dengan perilaku-perilaku yang terpuji. Artinya apa? Kalau ada orang punya akhlak yang baik, berarti sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengajarkan akhlak itu. Anak-anak dengan mudah akan menyimpulkan seperti itu. Wa bi annahu masdarul ilzami bil qiyamil akhlaqiyah. Dan bahwasanya sang pencipta itu adalah sumber yang mengajarkan agar manusia ini berbudi pekerti yang baik. Wa tu'allalu hadhil mulahadhat wal istintajat juz'iyyan sababal intishar al wasi' lil imani bil alihah bihadhihi as-sifatil 'ammah 'abra ats-tsaqafat wa 'ala mada at-tarikh. Jadi hasil pengamatan si penulis ini, yang kesimpulannya adalah tadi yang sudah kita bahas tadi itulah sebab kenapa ada apa istilahnya ya? Kenapa ideologi percaya kepada Tuhan itu ditemukan dalam berbagai bangsa di dunia ini? Mau apa latar belakangnya, pasti mereka ada bibit-bibit percaya kepada Allah itu ada. Karena tadi itu. Karena memang itu fitrahnya manusia. Jadi Islam itu sesuai dengan fitrah. Cuma fitrah ini bisa dirusak. Bisa dirusak oleh lingkungan, bisa dirusak oleh orang tua. Ya, Nabi sendiri yang mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjis aw yunassiranihi aw yumajjisanihi wa fi riwayah aw yusyrikanihi. Setiap anak itu terlahir membawa fitrah ini. Cuman nanti orang tuanya yang rusak dia. Dengan meyahudikan dia, menasanikan dia, memajusikan dia atau memusyrikkan dia. Nah, kembali ke matan di sini. Jadi wa ma'adahu ay wa ma siwahu, selain Islam, batilun dalalu, adalah ideologi yang batil, yang dalal. Ya, setiap muslim harus punya keyakinan begitu loh. Ya, keyakinannya harus begitu. Kalau dia menganggap yang lain juga benar, ya dia belum masuk Islam. Wong ucapan pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah. Ay la ilaha haqqun illallah. Selain Allah batil. Yang hak Allah tak. Inna ad-dina 'indallah al-Islam. Wa man yabtaghi ghaira al-Islami dinan fala yuqbala min. Tayyib. Ihdinas siratal mustaqim, yakni al-Islam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim al-yahudiyyah waladdallin an-nasraniyah. Dan seluruh yang selain Islam itu masuk dalam keumuman wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyaqbal minhu. Enggak diterima sama Allah. Karena itu batil. Inna ad-dina 'indallah al-Islam. Tayyib. Selain itu pasti akan banyak kontradiksi dan bertentangan dengan al-fitrat wal uqul, dengan naluri maupun dengan akal sehat. Dan kita akan buktikan ini dengan dalil-dalilnya. Nah,
وخذ حجاجه بنقل فاسمعي ولنبتدي إثبات رب سامعي. Naam. رابعا وبما أن الملاحدة لا يؤمنون إلا بعقولهم فنحن مستعدون للقضاء على Turrahatihim. ترهاتهم بالأدلة العقلية فلنبتدئ نقاشنا معهم بإثبات رب سامع وهو الله سبحانه وتعالى. فقول حجاجه الحجاج جمع حجة والضمير يعود إلى التقرير السابق من أن ديننا حق ويوافق العقول دائما. Nah, jadi sekarang khud hijajahu ay khud hujjatahu adillatahu. Kan tadi kita sudah ngaku-ngaku nih, sudah mengklaim dengan penuh kebanggaan yang benar cuman Islam, yang cocok sama logika dan naluri manusia cuma Islam, yang lain pasti banyak kontradiksinya. Buktinya apa? Ini buktinya. Ya, kita mulai dengan menetapkan adanya Rabbin Sami', Tuhan yang bisa mendengar dan melihat dan yang lain-lain. Nah, muqaddimatun aqliyah. Ini penting. Ini min ahammil abwab ini. Ini adalah bab yang paling penting dari matan ini adalah bab ini. Muqaddimatun aqliyah li itsbati wujudillah. Muqaddimat itu pendahuluan-pendahuluan logik, pendahuluan-pendahuluan ya. Aqliyah yang sifatnya logika. Li itsbat untuk menetapkan wujud keberadaan Allah. Jadi kita akan tetapkan, kita akan buktikan keberadaan Allah itu dengan kaedah-kaedah logika. Ada 4 kaedah di sini. Anak kasih nomor tuh. 1, 2 ya di dalam satu bait. Kemudian 3 dan 4-nya agak belakang di halaman 12. Ya, bait ke-21 dan ke-22. Jadi ada 4 kaedah utama. Sisanya itu adalah penjelasan. Nah, فكل ما خلق أو أكمل وقوله ولنبتدي. نعم وقوله ولنبتدي أي ولنبدأ كلامنا بإثبات وجود ربي المتصف بصفات السماء والتنكير في لفظ رب للتعظيم كما في الحديث القدسي المتفق عليه أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب الحديث. نعم. قال حفظه الله تعالى مقدمات عقلية لإثبات وجود الله فكل ما خلق فثم الخالق ينبيك خلقه بوصف لائق. الأول فالقاعدة الأولى كل مخلوق لابد له من خالق ومن علامات المخلوق التي يتفق عليها العقلاء كونه أولا ini penting ini. Jadi gini, al-qaidah yang pertama, kaedah pertama yang bersifat logis, kaedah logika pertama yang membuktikan keberadaan Allah. 1, ini logika aja ini. Antum perhatikan aja, nggak usah ditulis. Nanti kalau sudah ana jelasin baru antum tulis ya. 1, bahwa setiap yang dibuat, makhluk itu kan yang dibuat, yang diciptakan, la budda lahu min khaliq. Pasti ada yang menciptakan. Logika tuh. Ini buatan bukan ini? Buatan. Mungkinkah dia membuat dirinya sendiri? Enggak mungkin. Logika sudah ini. Semua orang yang masih sehat akalnya, masih waras, dia akan mengatakan ini sesuatu yang dibuat, berarti ada yang buat. Jelas ya? Jadi antum tulis. Kaidah pertama, segala sesuatu yang dibuat pasti dia ada yang membuat. Segala sesuatu yang dibuat pasti ada yang membuat. Fakullu ma khuliq, ay fakullu alladhi khuliqa. Manya ma mausuliyah. Fathamma ay hunaka al-khaliqu. Hunaka al-khaliq. Segala sesuatu yang dibuat pasti ada yang membuat. Ada yang keberatan di sini, jangan malu-malu. Ada yang keberatan? Tidak ada. Ya, Anda sudah kasih kesempatan.